Selamat pagi adik-adik. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Tuhan senang adik-adik setia memuji Tuhan. Ya, kita mau memuji Tuhan yang baik, Tuhan yang mencintai kita. Mari kita memuji Tuhan hari ini, harinya Tuhan. Setelah itu dilanjutkan dengan bahasa Inggrisnya. This is the day that the Lord has made. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini Tuhan membuat untuk kita. Tuhan sudah mati buat kita di atas kayu salib supaya kita boleh menikmati hari ini dan menikmati hidup yang indah bersama Tuhan. Mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah mencintai kami. Tuhan Yesus sudah mati untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami bisa menikmati hari yang indah seperti saat ini. Berkati waktu ini Tuhan, supaya kami dapat mendengar firman-Mu, dapat memuji Tuhan. Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Engkau sangat senang terhadap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memuji dalam nama Yesus dan ku menang, ku menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Puji Tuhan, adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dunia ini. Dia memberikan firman-Nya, Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita hidup berkemenangan. Dia juga memberikan kepada kita nama-Nya yang kita boleh meminta, berdoa dalam nama Yesus, ya. Doa-doa kita boleh Tuhan dengarkan dan boleh Tuhan jawab. Dalam segala pergumulan kita, Tuhan membentuk kita menjadi lebih indah. Mari kita akan memuji Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah.
menikmati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan boleh mengubah hidup kita sekalian. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh berbicara melalui setiap kami lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Terima kasih ya Tuhan, biar Roh Kudus memberikan pengertian bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang diceritakan dan itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik bagaimana? Tetap semangat? Biarlah kita tetap semangat di dalam segala hal. Nah, tiap hari Tuhan sudah berikan bagi kita menjadi satu anugerah bagi setiap kehidupan kita. Nah, kita hari ini ingin belajar sesuatu firman Tuhan. Apa ya hari ini ya? Nah, adik-adik, saya mau nanya, pernahkah adik-adik bermain polisi-polisian? Nah, kalau main polisi-polisian itu tentu ada yang jadi penjahat, kemudian ada yang jadi polisi. Nanti ceritanya polisinya mengejar penjahatnya, begitu ya. Nah, kalau misalnya kalian menjadi penjahat dan teman kalian yang menjadi polisi, tentu kalian akan lari secepat mungkin supaya tidak ditangkap oleh teman kalian yang menjadi polisi, ya. Tentu kalian akan lari dan kemudian bersembunyi di satu tempat sehingga tidak akan diketahui oleh teman kalian yang jadi polisi, sehingga akhirnya kalian bisa bebas dari teman kalian. Nah, tentunya ini permainan yang menarik sekali ya, karena itu membuat kalian jadi mungkin takut, khawatir, ya, merasa mungkin tidak aman. Karena apa? Karena ada yang mengejar-mengejar, gitu ya. Karena ada yang mengikuti kalian. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada satu tokoh Alkitab juga yang mengalami kondisi demikian. Dikejar-kejar walaupun dia itu tidak berbuat salah. Siapakah dia? Dia adalah Daud. Nah, sebenarnya Daud ini dikejar-kejar oleh siapa ya? Nah, Daud ini dikejar-kejar oleh Raja Saul. Nah, kisahnya ini menarik dan panjang sekali. Nanti akan saya ceritakan menjadi lebih singkat. Nah, kalau mau baca bisa di 1 Samuel pasal 18 sampai yang ke-20. 1 Samuel pasal 18 sampai yang ke-20. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Kalau tadi Lose cerita bahwa Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sebenarnya apakah ya yang menjadi kesalahan Daud sehingga dikejar-kejar oleh Raja Saul? Apa mungkin Daud pernah berbohong sama Raja Saul? Atau mungkin Daud pernah mencuri uangnya Raja Saul? Atau mungkin, coba adik tebak, apa ya adik tebak? Mungkin apakah Daud pernah berbuat curang sama Raja Saul? Ternyata tidak adik-adik. Daud tidak pernah melakukan seperti yang Lose katakan tadi. Lalu kenapa dia harus dikejar-kejar? Nah, kisah ini bermula ketika Daud itu mengalahkan Goliat. Masih ingat kan? Goliat raksasa yang besar gitu ya. Yang dikalahkan Daud dengan apa? Dengan batu kerikil yang diumban kemudian masuk di dahinya Goliat, membuat Goliat akhirnya jatuh dan mati saat itu juga. Nah, ketika Daud bisa mengalahkan Goliat, ternyata mereka tuh kalau pulang dari peperangan itu ada yang menyambut, yaitu wanita-wanita di pintu gerbang. Dikatakan dengan pujian, Raja Saul bisa mengalahkan beribu-ribu, tetapi Raja Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, Raja Saul benar-benar marah, jengkel. Dia iri hati. Kenapa? Karena pujian itu loh, ia mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa itu berpuluh-puluh ribu. Wah, dia merasa jengkel. Kenapa Daud yang dipuji-puji lebih dari dia? Padahal dia kan Raja Israel. Dia seharusnya bisa mengalahkan yang lebih besar jumlahnya dari Daud. Nah, belum hanya itu pula. Nah, di sisi lain, sebenarnya Saul itu juga takut bersama Daud. Mengapa demikian? Karena Daud itu telah diurapi oleh Nabi Samuel untuk jadi Raja Israel yang berikutnya. Sehingga Raja Saul ini ingin membunuh Daud. Raja Saul tidak ingin Daud itu merebut tahtanya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah Raja Saul ingin membunuh Daud. Nah, saat Daud main kecapi di depan Raja Saul, ini sudah jadi kebiasaan saat itu. Kalau Raja Saul lagi mulai marah, Daud itu dipanggil untuk bermain kecapi. Saat itu, ketika roh jahat itu mengganggu Saul, maka Raja Saul itu melemparkan tombaknya kepada Daud, berharap Daud akan mati saat itu juga. Menariknya, Tuhan itu melindungi Daud sehingga dia berhasil menghindar dari Raja Saul. Akhirnya Raja Saul begitu jengkel. Ditambah lagi dia makin jengkel lagi ketika dia tahu anaknya itu bersahabat dengan Daud. Dan ketika Raja Saul itu mengajak Yonatan anaknya untuk supaya membenci Daud, ternyata Yonatan tidak mau. Karena Yonatan merasa dia tidak memiliki alasan untuk membenci Daud. Bahkan Yonatan mengikat perjanjian persahabatan dengan Daud. Justru kemudian Yonatan ini membantu Daud itu melarikan diri dari Raja Saul. Nah, akhirnya Daud bisa melarikan diri, pergi jauh, dan Tuhan melindungi Daud dengan memakai Yonatan, Mikal istri Daud, dan Nabi Samuel. Akhirnya Daud bisa terhindar dari Raja Saul dan akhirnya boleh selamat atas pertolongan Tuhan. Ya, nanti suatu waktu nanti Daud menjadi raja Israel, menggantikan Raja Saul. Nah,
Peristiwa ini menarik sekali. Nanti kalau kalian bisa baca 1 Samuel pasal 18 sampai 20, itu menarik sekali. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami seperti Raja Daud yang mungkin dikejar-kejar orang gitu ya, dalam kondisi yang tidak mudah, tak aman, dan kemudian membuat kita merasa takut, khawatir, merasa terancam? Pernahkah kalian juga merasakan hal yang demikian? Atau mengalami satu masalah yang membuat kalian itu merasa ketakutan, merasa kalian itu terancam hidupnya? Nah, adik-adik, dari cerita ini dikatakan bahwa Tuhan itu melindungi orang-orang yang benar-benar mencintai Dia. Tuhan itu benar-benar melindungi Daud sehingga meluputkan Daud dari kejaran Raja Saul. Tuhan menyelamatkan dia, melindungi Daud sehingga dia akhirnya boleh selamat atas perlindungan Tuhan. Nah, kalau melihat cerita ini sebenarnya kita perlu juga melihat kalau Tuhan itu sudah beserta dengan Daud, tentunya Dia juga akan beserta kepada kita, anak-anaknya, asal kita itu percaya kepada Dia, berserah kepada Dia, asal kita itu tahu bahwa Dia itu maha kuasa yang bisa mengatasi segala permasalahan hidup kita. Ingatlah bahwa Allah itu sudah menyelesaikan masalah kita yang terbesar, yaitu dosa. Ketika Yesus boleh mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa, itu masalah besar sudah Tuhan hapuskan. Masalah dosa yang benar-benar membuat kita tidak punya pengharapan hidup lagi. Tetapi ternyata Allah itu luar biasa, rencananya nggak gagal, gitu ya. Dia itu tetap berikan putranya untuk setiap kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalaupun ada kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang membuat kita mungkin merasa gentar, merasa terancam, merasa tidak tahu harus berbuat apa-apa, ingatlah bahwa kita masih punya Tuhan. Tuhan yang menolong Daud, melindungi Daud adalah Tuhan yang sama, yang pasti akan melindungi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya di dalam setiap kondisi apapun. Intinya, kita perlu percaya hanya kepada Dia, percaya bahwa Dia akan melindungi setiap anak-anak Tuhan yang selalu berseru kepadanya, berteriak minta tolong kepadanya. Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal 145 ayat yang ke-19. Ayo kita buka Alkitabnya bersama-sama. Mazmur pasal 145 ayat 19 yang mengatakan begini: Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Sekali lagi ya, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Mazmur 145 ayat yang ke-19. Nah, ini biarlah menjadi ayat hafalan kita ya di dalam minggu ini, untuk kita tetap percaya, berserah kepada Dia ya. Karena sekali lagi dikatakan di dalam ayat ini, Tuhan itu mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Biarlah ini jadi kekuatan setiap kita adik-adik untuk tetap setia mengikut Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kondisi Omikron COVID ini belum berakhir. Namun tetaplah bahwa kalau kita tetap belajar mempercayakan segala hal hidup kita ke dalam tangannya, Tuhanlah yang akan melindungi setiap kita.
Tetap semangat ya adik-adik. Mari kita tetap terus berharap. Percaya hanya kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk tetap selalu mengandalkan Engkau, percaya kepada Engkau, bahwa di dalam setiap kondisi yang terjadi, yang boleh Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah itu membuat kami senantiasa berharap menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami ini sebagai anak Tuhan benar-benar hanya percaya kepada Engkau, satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang begitu indah, menyerahkan untuk keluarga kami, orang tua kami dalam usaha pekerjaan, Tuhan sendiri yang akan cukupkan. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan kami masing-masing, di dalam studi kami, sekolah kami, di dalam ujian-ujian ke depan. Tuhan mampukan kami jadi anak Tuhan yang tetap berserah dan berharap hanya kepadamu. Mampukan kami percaya dan mampukan kami untuk tetap selalu tidak meninggalkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Berkati setiap kami, Tuhan jawab setiap pergumulan kami, Tuhan melindungi setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan segala kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Puji Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer di rekening yang ada di atas ini, dan kiranya hidup kita boleh makin terus memuliakan Tuhan.